Halo, kami dari kelompok Hijau Daun. Nama saya Evelyn. Nama saya Lisma Gultom. Nama saya Michelle. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai konsep dasar perpajakan dalam kondisi pandemi virus COVID-19 di Indonesia. COVID-19, sebuah pandemi yang sedang melanda bumi kita tercinta. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini menyebar secara cepat dari manusia ke manusia, sehingga kita harus selalu menjaga jarak dan tidak ke tempat umum. Kondisi ini membuat keadaan ekonomi memburuk dan juga berdampak besar bagi para pelaku usaha. Berikut penjelasannya. Pandemi virus corona yang terjadi saat ini telah membuat keadaan perekonomian negara termasuk Indonesia menjadi sangat lemah. Awalnya, instrumen pajak dipilih oleh pemerintah menjadi sebuah alternatif untuk menyelamatkan perekonomian yang sedang melemah pada saat ini. Tetapi pada kenyataannya, pandemi virus corona ini juga telah mengakibatkan penerimaan pajak berkurang. Di Indonesia sendiri, penerimaan pajak pada kuartal pertama tahun 2020 itu tercatat minus hingga 2,5%. Penerimaan yang paling berdampak adalah penerimaan yang berasal dari PPh badan dan pajak yang berbasis impor. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menganalisis bagaimana dampak virus corona bila dilihat dari perspektif pemilik usaha, bisnis startup, bisnis perhotelan, pariwisata, restoran, mal, dan juga investor. Pemilik usaha. Dalam masa pandemi ini, banyak pemilik usaha itu merasakan sebuah ketakutan dan juga kekhawatiran dengan kemajuan bisnisnya. Karena memang dalam masa pandemik ini memberikan pengaruh yang negatif bagi kelancaran sebuah bisnis, di mana penjualan mengalami penurunan, sulitnya mendapatkan bahan baku karena kegiatan impor yang dibatasi, terhambatnya distribusi terutama di saat penerapan PSBB, mengalami kesulitan permodalan, dan terhambatnya produksi karena mengalami kesulitan di dalam mendapatkan bahan baku. Di tengah pandemik ini juga terjadi ancaman gelombang massal di mana terdapat 1,2 juta pekerja di Indonesia terkena PHK atau dirumahkan. Ini merupakan sebuah keputusan yang sulit terutama bagi pemilik usaha. Tetapi keputusan ini juga merupakan salah satu untuk menyelamatkan sebuah bisnis usaha. Karena di mana kemampuan perusahaan pada saat-saat ini itu sangatlah terbatas. Karena penjualan di tengah masa pandemik ini semakin hari semakin menurun, sehingga usaha bisnis tidak mampu menutupi biaya operasional perusahaan. Bisnis perhotelan, pariwisata, restoran, dan mal. Sektor bisnis hotel dan restoran juga merasakan dampak dari wabah virus corona sejak Januari 2020. Karena semenjak adanya pandemik ini, tamu hotel dinyatakan sepi, sehingga membuat banyak para pengusaha hotel menjadi khawatir apabila pandemik ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan bisa jadi bisnis hotel akan mengalami gulung tikar. Dari informasi yang kami kaji, PHRI sendiri mencatat sebanyak 40.000 pembatalan kamar hotel dengan nilai kerugian sebesar 1 triliun. Industri pariwisata juga semakin hari semakin melemah, di mana destinasi wisata Indonesia seperti Bali, Lombok, dan destinasi wisata lainnya itu mengalami penurunan pengunjung yang cukup drastis. Dan untuk bisnis pusat perbelanjaan atau mal juga turut terhantam oleh adanya virus corona ini, apalagi dengan adanya larangan social distancing dan work from home. Bisnis startup. Sejak meluasnya persebaran wabah COVID-19, startup populer
juga tidak luput terkena dampak negatif dengan adanya virus ini. Dampak negatif ini juga sangat dirasakan oleh perusahaan startup yang bergerak di bidang transportasi. Aplikasi online travel agency Traveloka merupakan salah satu yang mendapat dampak corona terbesar dari adanya virus ini. Dampak ini meliputi di mana aktivitas perjalanan masyarakat itu semakin menurun. Apalagi semenjak beberapa negara menegaskan memperlakukan lockdown dan larangan total kunjungan dari negara satu ke negara lain, dari daerah satu ke daerah yang lain. Dan juga banyak terdapat kantor dan perusahaan juga membatalkan perjalanan bisnisnya. Ditambah lagi dengan imbauan larangan untuk mudik bagi warga yang sedang merantau. Dan sedangkan dampak pandemi virus corona terhadap pajak bila dilihat dari perspektif investor, di mana dengan adanya virus corona ini membuat banyak investor asing itu untuk melepaskan sahamnya. Para investor melakukan untuk melepaskan saham itu karena mereka merasa panik melihat performa dari pasar modal di luar negeri yang mengalami penurunan yang cukup drastis, sehingga mereka tidak mau untuk mempertahankan sahamnya. Hal ini terbilang wajar karena memang efek ekonomi makro dari virus corona ini membuat ketidakpastian sehingga menyebabkan kerugian pada beberapa instrumen investasi. Setelah kita tadi melihat bagaimana berbagai sektor bisnis yang baru saja kita ulas mengalami kesulitan dalam masa pandemi ini, dapat kita melihat alasan mengapa pendapatan pajak itu berkurang. Pastinya untuk mengatasi kesulitan ini, pemerintah juga telah mengambil sebuah inisiatif untuk bisa menanggapi kesulitan perekonomian yang semakin hari mengerus penerimaan pajak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghadapi COVID-19. Yang pertama, ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Dalam Perpu ini, kebijakan pemerintah yang pertama yaitu penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% untuk tahun pajak 2022. Wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu dan berbentuk perseroan terbatas dapat memperoleh potongan tarif pajak sebesar 3%. Kebijakan yang kedua yaitu perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE berupa pengenaan pajak pertambahan nilai dan pengenaan pajak penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Pajak ini dikenakan karena keterbatasan transaksi konvensional melalui tatap muka atau karena adanya social distancing atau physical distancing akibat pandemi COVID-19. Kebijakan yang ketiga yaitu relaksasi di bidang perpajakan berupa perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sedangkan kebijakan yang terakhir, keempat, yaitu pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan biaya masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Undang-undang perpajakan yang kedua dibuat oleh Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona yang berupa insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah per tahun. Lalu insentif PPh pasal 22 impor untuk perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE. Lalu insentif PPh pasal 25 berupa pengurangan pajak terutang sebesar 30%.
dan insentif PPN berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Peraturan ini telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, di mana pemerintah memperluas sektor usaha penerima insentif pajak serta memberikan fasilitas baru bagi pelaku UKM. Undang-undang perpajakan yang ketiga yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 156/PJ/2020 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona 2019 yang mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan penyampaian atau pelunasan SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2019 sampai dengan 30 April 2020. Yang kedua, relaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalian dan investasi harta tambahan atau realisasi penempatan harta tambahan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan terkait keikutsertaan dalam pengampunan pajak berupa laporan realisasi pengalian dan investasi harta tambahan dan atau laporan penempatan harta tambahan. Yang ketiga, penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT PPh pemotongan atau pemungutan untuk masa pajak Februari 2020 pada 21 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020. Dan yang keempat, relaksasi batas waktu pengajuan permohonan upaya hukum kepada wajib pajak yang mengajukan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, atau pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua sampai dengan 31 Mei 2020. Untuk pemerintah daerah, di Surabaya sendiri pemerintah kota telah menyediakan layanan perpajakan secara online yang dapat diakses melalui website bpkpd.surabaya.go.id, Surabaya Single Window atau SSW, serta aplikasi Surabaya Tax. Terdapat 9 jenis layanan pajak yang bisa diakses secara online, yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan atau PPJ, parkir, air dan tanah, pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah juga menyediakan layanan pembayaran secara online, sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk membayar pajak. Pemerintah Kota Surabaya menghimbau masyarakat akan memanfaatkan layanan online ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan meminimalisir kontak atau hubungan langsung. Berikut terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pelaku bisnis dan investor untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pajak dalam kondisi pandemi virus COVID-19 ini. Antara lain, pertama, pastikan arus kas terjaga dengan sehat. Arus kas merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam bisnis, sehingga harus mampu mengelola kas secara optimal dan baik. Jika tidak, peluang untuk mengalami risiko kebangkrutan itu menjadi sangat besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kondisi kas agar tetap seimbang, karena dapat menentukan hidup dan matinya bisnis tersebut. Misalnya, dalam kondisi pandemi virus COVID-19 ini, pelaku bisnis menjadi rentan untuk melakukan penagihan atau pembayaran kepada mitra usaha lainnya, karena dapat menimbulkan peluang untuk tertular virus tersebut. Namun, pelaku usaha dapat melakukan pembuatan dokumen pernyataan penagihan atau pembayaran berupa faktur atau invoice yang akan dikirimkan melalui email kepada mitra usaha yang bersangkutan sebagai bukti resmi untuk penerimaan hal tersebut. Yang kedua, rencanakan ulang pendapatan dan anggaran biaya. Rencana anggaran biaya merupakan sebuah outline yang sengaja dibuat untuk mengorganisir bisnis agar sesuai dengan budget yang telah ditetapkan. Hal ini sangat diperlukan untuk mengevaluasi kinerja bisnis tersebut, apakah menguntungkan atau merugikan. Tidak hanya itu, rencana anggaran ini juga sangat penting bagi bisnis karena dapat untuk mengkalkulasikan seluruh anggaran yang akan digunakan pada periode berikutnya. Dalam kondisi pandemi virus COVID-19 ini, pelaku bisnis harus benar-benar teliti dalam mengambil sebuah keputusan dan diperlukan strategi yang tepat demi kelangsungan usahanya. Salah satu cara yang dapat diterapkan yaitu melakukan pembukuan yang rapi, karena dengan
Pembukuan yang rapi dan tertata itu dapat terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga, selalu monitor transaksi bisnis. Pelaku bisnis tidak dapat terlepas dari aktivitas transaksi perbankan. Untuk menghindari penularan virus COVID-19 ini, maka sebaiknya sebagai pelaku bisnis tidak mengunjungi secara langsung kantor cabang perbankan, melainkan dapat dilakukan secara online. Yang keempat, perhatikan kondisi stok barang. Penyebaran virus corona yang semakin agresif ini membuat pelaku bisnis dapat berpikir dua kali untuk mengunjungi gudang usahanya secara langsung, sehingga terdapat langkah-langkah alternatif yang dapat diterapkan dengan cara melakukan pengecekan stok secara berkala melalui jarak jauh. Oke, cukup sampai sini dulu mengenai pembahasan kali ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.